mengambil objek di UKM ya. Nah, sementara penelitian telah meneliti tentang pengaruh finansial literasi dan finansial. Bisa Anda jelaskan apa sih finansial literasi yang Anda lakukan? Ini saya lihat Anda mengambil objek di UKM ya. Nah, sementara penelitian terdahulu Anda kan lebih banyak mengambil objek di UKM juga ya. Nah, apa sih yang membedakan penelitian terdahulu dengan judul Anda? Ini kan Anda mengambil data berdasarkan responden ya, kuesioner, pakai kuesioner. Bagaimana prosedur yang Anda bisa lakukan dalam kondisi sekarang dalam pengambilan? Nah, kemudian lagi ini corona, jadi mungkin kau kesulitan untuk datang membawakan mereka kuesioner. Mungkin bisa kau pertimbangkan untuk kau ganti objekmu kepada orang-orang yang investor yang ada di kota Kendari yang berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Nanti kuesionermu kau sebarkan melalui Google Form. Jadi ada beberapa senior itu sudah menyebarkan kuesioner dengan memakai Google Form. Itu cek di Aswanda juga pakai Google Form, ya. Nah itu lebih memudahkan kamu karena ini corona, jadi kita tidak perlu ketemu langsung. Berikutnya lagi, coba kau lihat di halaman financial attitude, ini tidak ada ini rujukannya siapa punya definisi yang kau pakai. Jadi kau cuma jelaskan bahwa sikap keuangan adalah aplikasi dari prinsip keuangan, ya. Bla 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 berkata. Terima kasih Pak Valentius Armstrong. Ini karena keduanya Ibu Dr. Salma dan Prof. Ibnu pembimbing, saya dulu. Jadi gini, saya suka ya dengan ide ini tentang pengaruh financial literacy. Jadi financial literacy itu ada financial literacy, ada financial inclusion. Literacy itu adalah diajari orang. Nah, kemudian kalau dia diajari orang tentang bagaimana mengelola uang. Kemudian kalau financial inclusion itu adalah dia sudah melakukan. Nah, jadi kalau kita menggabung taruh plan behavior itu, ada 3 hal yang perlu dipahami, bahwa kita perlu lihat sikap dia, kemudian pengetahuannya, dan perilaku dia. Artinya paling tidak nanti yang menjadi responden itu adalah orang-orang yang sudah berinvestasi. Jadi saya mendukung Pak penguji pertama dan penguji kedua, baik Pak Nur Yamin maupun di dalam kerangka konseptual itu akan menjadi kaya beberapa indikator-indikator yang bisa saja memformat ya, atau membentuk, bisa saja juga merefleksikan. Jadi perlu pemahaman statistik yang lebih bagus. Ya, PLS ini oke lah. Jangan ikut-ikutan menggunakan itu. Karena PLS itu adalah bagian dari structural equation modeling. Pemodelan struktur. Yang ingin melihat baik apa yang memformasi atau yang merefleksikan tentang variabel laten. Nah, sehingga itulah makanya menggunakan structural equation modeling dengan menggunakan program partial least square. Saya kira itu tambahan untuk perbaikan ke Ibu Salma. Alhamdulillah. Baik,
Terima kasih Prof. Haji Dedik Takdir atas kesempatannya. Assalamualaikum kepada Pak Nur Yamin, Pak Valentinus atas semua masukannya, gitu ya. Saya pikir apa yang disampaikan adalah baik adanya. Cuma mungkin yang satu hal mungkin yang saya ingin konfirmasi, gitu ya. Terkait pergantian objek. Kalau saya tidak perlu mengganti objeknya ke misalnya ke investor lalu Google School karena memang konsentrasinya kita adalah ke UMKM. Sekarang kan kita kita new normal, kamu boleh tetap ke UMKM di kecamatan apa tadi Kambu ya? Kambu. Kambu toh? Itu kan ada banyak sekali. Nanti tinggal kamu memilih. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Nur Amin, betul list dulu ada berapa banyak sih UMKM yang ada di Kota Kendari. Nanti kamu bisa memilih mana UMKM yang kamu bisa melihat bahwa kan bisa lihat itu kondisinya, alamatnya di mana, jenis usahanya seperti apa, kan itu ada listnya. Sehingga kamu bisa memilih UMKM yang kamu datangi itu adalah UMKM yang memang kamu bisa menerapkan social distancing, physical distancing, gitu ya. Sehingga nanti juga kita punya informasi terkait bagaimana sih nanti mungkin sambil jalan lah kamu kalau ditanya bagaimana kondisi UMKM ini pasca Covid, nah kamu datangi mereka gitu. Jadi kalau saya tidak usah mengganti objeknya, tetap saja di UMKM, tetapi prosedur pengumpulan datanya kita menggunakan prosedur COVID. Jadi nanti kamu mungkin juga akan menjelaskan di proposal bagaimana cara kamu pengambilan pengambilan datanya gitu ya. Prosedur pengambilan data di masa Covid ini kamu lakukan itu seperti apa gitu dengan UMKM. Prosedurnya seperti apa? Oh ternyata mahasiswa di masa Covid juga bisa tetap melakukan pengambilan data secara fisikal. Jadi datang gitu tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan gitu di new normal sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Tapi tentunya kan tidak semua yang sudah berpikir bahwa ini tuh bisa sebenarnya jadi bahagian dari sebuah pengabdian pada masyarakat. Jadi nanti ketika kamu turun ngambil data, saya mau rancang itu sebagai bagian juga dari pengabdian. Nanti para penguji mungkin menjadi bahagian dari pengabdian itu kan. Jadi kamu datang kan kamu melakukan sosialisasi, kemudian jadi pengabdiannya kamu juga ada di dalam gitu. Melakukan sosialisasi, kita membagikan kami misalnya memberikan mendonasi untuk masker, mendonasi secara daring gitu ya. Jadi itu sih rencananya saya. Jadi jangan diganti, tetapi di situ gitu ya. Tapi ya tadi yang disampaikan Pak Nur Amin itu betul. Saya kira itu dari saya, Prof. Dedi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Salma Saleh. Saya persilakan Prof. Ibnu Hajar yang sebagai ketua. Ya, terima kasih Prof. Dedi atas kesempatan. Kemudian Pak Nur Yamin, Pak Armstrong dan Ibu Salma. Ya, selamat ya. Serta Satriawan Hak. Ya, tadi mau apply di kampus, tapi saya lihat WA-nya Prof. Dedi ada password di situ, saya balik. Ya, jadi ya itu ya. Ya saya kira saya sebagai penguji ya sama dengan Ibu Salma, kita mengucapkan terima kasih atas masukan mulai dari Pak Nur Yamin, Pak Armstrong, serta yang terakhir Prof. Dedi. Saya kira ini masukan-masukan yang dapat menyempurnakan dari proposal secara Satriawan Hak. Nah, namun demikian, ya saya setuju juga dengan Ibu Salma, betul. Jadi agak susah juga kalau kita mau ganti, tetap saja di UMKM, ya karena ini banyak manfaat kalau di UMKM, karena kita mau memberikan juga pembelajaran. Saya kira ada kaitannya dengan pengabdian masyarakat. Kemudian yang kedua, saya kira kalau dia turun lapangan pada Juli, setelah saya cek kerangka pikirmu, ya ini baru saya lihat ini sambil dari mobil, ternyata kamu tidak struktural, ya. Nah, jadi masalahmu itu jangan 2 saja, 3, ya 3 kau punya masalah. Ya ini, nah, dari judul ini, jadi financial literasi berpengaruh terhadap financial behavior. Kemudian financial attitude berpengaruh terhadap financial behavior.
Nah, yang Itu ketiga, resiprokal financial itu. literasi, ya financial literasi berpengaruh terhadap financial attitude. Itu ada 3 harusnya masalah di situ. Karena kalau mau struktural, ya kalau saudara mau menggunakan PLS, saya kira dasarnya tadi sudah dijelaskan Prof. Dedi, ya structural equation model. Jadi kau punya ini belum struktural. Sebenarnya kalau ini yang kau mau angkat masalahnya, cukup pakai senjatanya. Si Prof. Ibnu dengan sangat bijaksana melihat segalanya. Tapi semua kita penguji ini saya lihat sangat bijaksana untuk melihat ide-ide baru dari mahasiswa kita. Saya hargai ini. Memang penelitian-penelitian yang dengan mudah bisa dikombinasi dengan pengabdian, saya kira ini sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Financial behavior ini kan menjadi baru ya, bidang baru di manajemen keuangan. Meskipun sudah lama kita tahu karena kita orang keuangan semua, tapi kalau di luar itu masih sangat baru. Sehingga tugas kita untuk memang memberikan literasi. Saya kira itu baik di pendidikan maupun pendidikan pengajaran maupun di pengabdian masyarakat kita. Dicat saja Bapak Ibu kita punya nilai. Ya, saya chat saja di manajemen. Ya, yang tadi di passwordnya Prof. Dedi. Mohon maaf Prof pakai apa ini? Pakai HP atau pakai laptop? Iya, pakai laptop. Nah, ada itu di bawah chat, ada tertulis di berdiri situ saja yang bisa dikena kamera laptop kamu. Nah dengan seperti ini saya sudah bisa melihat bahwa angka rata-rata saudara adalah 83. Nah, angka 83 itu berada pada posisi A. Ya, dengan demikian Anda dinyatakan untuk lulus dari proposal ini dan memperbaikinya sesuai dengan saran-saran oleh Bapak Dewan Penguji. Saya kira itu, dan dengan memohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan inisiatif kita dengan alhamdulillahirabbil alamin kita tutup ujian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih.